lur. Jadi ini salah satu faktor penentu mengapa ayam-ayam kita selalu lahap makan, walaupun pakan yang diberikan itu bisa dibilang 70%, 80% itu pakannya dedak, pakan murninya dedak. Jadi kita tidak pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulurku, kembali lagi di channel Ternak Pemula. Jadi kali ini lur, kita itu akan memberi pakan pada ayam kita yang di atas umur 2 bulan sampai indukan-indukan kita. Jadi untuk ayam-ayam kita yang berumur di atas 2 bulanan sampai indukan itu kita sudah tidak pernah lagi ya lur memberikan pakan pur. Jadi yang kita berikan itu beberapa pakan alternatif, tambahan pakan alternatif. Jadi bahan-bahannya itu tidak lepas dari dedak itu sendiri. Nah ini juga salah satu bahannya itu daun kelor. Jadi ini daun kelor, kemudian kita juga mencampurnya dengan dedak. Jadi kita campur dengan dedak. Jadi ini dedak kita. Jadi biasanya kalau saya takarannya itu 4 mangkok ini saya isi full dedak, masukkan di ember. 4 mangkok, 3, 4. Jadi untuk di kandang kita biasanya memberikan 4 mangkok dedak dan dedaunan tadi. Kemudian campuran intinya, yang paling inti sebenarnya itu yang ini lor. Jadi ini tepung ikan yang sudah digiling, yang sudah dikeringkan, kemudian digiling hingga bisa halus kayak begini lor. Jadi ini salah satu faktor penentu mengapa ayam-ayam kita selalu lahap makan, walaupun pakan yang diberikan itu bisa dibilang 70%, 80% itu pakannya dedak, pakan murninya dedak. Jadi kita tidak pernah memberikan pakan pur lagi untuk ayam kita yang berumur di atas 2 bulanan, indukan-indukan kita. Jadi yang kita berikan cuman ini lor, campuran-campuran sederhana ini, daun kelor tadi, kemudian dedak halus, dan ini tepung ikan. Kalau tepung ikannya itu saya cuman berikan sebegini lor. Takaran saya juga tidak pernah menimbang sih berapa gram yang saya berikan, tapi saya hanya menakar. Jadi takarannya sebegini untuk 4 mangkok tadi dedaknya. Jadi kita sisa turunkan. Kemudian campuran yang lain itu ini itu dedak jagung ya. Ini dedak jagung. Ini dedak jagung. Jadi untuk takaran dedak jagungnya itu 1 mangkok begini untuk 4 mangkok dedak tadi, dan hampir 1 mangkok untuk tepung ikannya ini. Jadi kita turunkan juga untuk dedak jagungnya. Nah kemudian campuran terakhir itu adalah ini lor. Jadi campuran terakhir ini, jadi ini beras giling, apa ya istilahnya kalau di daerah lur-lurku
ini beras giling. Jadi beras sisa pabrikan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ini kalau di daerah saya dinamakan ini benih namanya nih kalau di daerah saya. Mungkin di daerah lulurku juga lain namanya, tapi pada intinya itu sama. Jadi nih kita campur begini juga, dia hampir 1 mangkok juga, setengah mangkok, sama dengan tepung ikan tadi. Jadi kita campur gitu lor. Nah, untuk campuran ini jadi kita ratakan dulu, kita ratakan sampai dia menyatu semua. Dia nanti kita basahi, kita kasih air, baru kita berikan pada ayam kita yang berumur di atas 2 bulanan. Indukan juga saya berikan ini. Jadi cuman ini yang kita berikan. Kita tidak pernah lagi memberikan indukan ayam kita ataupun ayam kita yang berumur di atas 1 bulan itu dengan pakan pabrikan, dengan pakan pur. Untuk jumlah protein saya juga kurang tahu sih berapa jumlah protein, tapi saya hanya melihat dari hasil praktek yang biasa saya lakukan. Alhamdulillah ayamnya sehat-sehat, ayamnya pertumbuhannya alhamdulillah bagus, dan paling penting juga itu pada indukan itu juga produksi telurnya alhamdulillah lancar. Jadi bahan-bahan yang kita siapkan cuma itu tadi lor. Itu ada dedak, kemudian ada daun kelor, kemudian ada dedak jagung dan tepung ikan. Ayo lor, kita lanjut beri air pada pakan ini, kemudian kita berikan ke ayam kita. Ikuti terus videonya lor. Jadi ini untuk pakan ayamnya sudah siap lur, dan kita akan berikan ke ayam kita. Jadi ini kita berikan pakannya ke ayam-ayam kita lur. Bisa dilihat ayamnya sangat lahap sekali untuk makan pakan yang kita berikan. Jadi untuk pemberian pakan pada ayam kita ini itu di jam-jam 4:30-an itu kita juga sudah melakukan pengasapan di kandang. Jadi kita melakukan pembakaran di kandang kita ini loh. Jadi untuk pemberian pakan pada ayam kita ini itu ada di range umur 2 bulanan lebih, termasuk indukan. Jadi indukan itu kita tidak ada pemberian pakan khusus begitu. Jadi mulai umur 2 bulanan sampai indukan itu kita satukan makanannya, pakannya, yaitu dari campuran tadi lur. Dari campuran tadi yaitu dari dedak padi, kemudian ada dedak jagung, daun kelor, kemudian ada tepung ikan tadi, dan benih padi yang sudah digiling, yang sudah tidak layak konsumsi tadi. Jadi itu yang kita campurkan semua ke dalam satu wadah di ember. Nah, di embernya itu baru kita lakukan pengadukan pencampuran secara merata, dan kita berikan air lor. Jadi begitu. Jadi ini alhamdulillah ayamnya sangat lahap sekali konsumsi pakan yang kita berikan. Kemudian indukan-indukan kita alhamdulillah produksi telurnya juga lancar.
karena ini juga sih sebenarnya awalnya saya dari hasil coba-coba juga lor. Jadi saya itu bertanya ke teman tentang pakan yang diberikan, bagaimana agar kita bisa menghemat kos pakan di kandang. Nah, saya bertanya di teman, akhirnya diberitahukan tata caranya, apa campurannya, dan alhamdulillah ternyata sangat cocok di kandang saya, sangat cocok di kandang. Jadi selama itu saya tidak pernah lagi memberikan pakan pabrikan untuk ayam di umur 2 bulanan ke atas. Jadi untuk ayam di bawah 2 bulanan itu masih saya berikan pulpur. Jadi begitu ya lor. Jadi di kandang kita ini ayam kita sebenarnya tidak banyak, apalagi kalau indukan hanya ada beberapa ekor. Cuman yang banyak di kandang itu ada beberapa anakan yang masih berumur 1 bulanan mau jalan 2 bulanan, dan yang ini yang masih kecil-kecil ini itu ada di umur 2 bulan lebih, dan ada yang sudah jalan 3 bulanan juga. Dan di kandang kita ini beberapa ayam kita udah kita lepas, udah kita jual kemarin-kemarin. Jadi sisa beberapa ekor yang ada di kandang kita itu mungkin kisaran sekitar 70 ekor itu sudah dengan anakan ayam yang ada di kandang kita ini. Nah, dengan jumlah segitu yang pada dasarnya kita itu ternaknya hanya skala rumahan, kemudian kita tidak lari kepada skala bisnis begitu lor, yang kita kejar bobot kemudian jual, kejar bobot kemudian jual. Jadi yang kita pikirkan itu juga mengenai kos pakan itu sendiri. Jangan sampai ketika kita hantam dengan pakan pabrikan terus menerus, maka akan semakin membengkak kos pakan yang kita keluarkan. Jadi mengapa saya sendiri itu menggunakan pakan campuran tadi yang seperti saya jelaskan, bahan-bahan yang kita tambahkan ke pakan ayam kita, dimana dedaknya itu sekitar 80% murni dedak kita berikan ke ayam kita, selebihnya itu pakan campuran kayak tepung ikan tadi. Nah, jadi sharing kita ini itu untuk ternak yang skala rumahan, kemudian dengan budget yang minim ya. Jadi kita tidak berikan pakan pabrikan untuk ayam di umur yang 2 bulan sampai ke atas untuk indukan-indukan kita. Jadi kita tidak ada perlakuan khusus di pakan, pokoknya pakannya seperti campuran yang tadi saja yang kita berikan. Kecuali untuk teman-temanku, lur-lurku yang ada di luar mempunyai budget lebih dan pengen mengejar bobot, alangkah bagusnya lur-lurku hantam dengan pakan pabrikan untuk diberikan ke ayamnya. Karena sepengetahuan saya sekarang untuk pakan pabrikan di daerah saya ini lor, itu harganya sudah tembus di 500-an, 470, 480 sampai 500-an untuk pakan ayam pabrikan itu sendiri per sak. Nah, makanya karena ketidakmampuan kita untuk menggas pakan pabrikan tersebut, makanya kita di kandang kita ini yang sangat sederhana pas di belakang rumah itu kita hanya memberikan pakan-pakan campuran kayak tadi lor. Gitupun untuk kayak tepung ikannya harus di order dari luar kota. Harus order dari luar kota, karena di kota kita sendiri, di kabupaten kita sendiri, saya belum dapat info yang menjual untuk tepung ikan tersebut lor. Jadi begitu. Jadi mungkin begitu saja lor video kita kali ini, sharing kita kali ini. Semoga sharing kita dapat bermanfaat ya lor. Dan jika lurku pengen mencoba meniru untuk campuran pakannya, silahkan ditiru. Semoga cocok juga di kandang lur-lurku. Kalau di kandang saya dan di kandang teman yang memberikan saran untuk pemberian pakan ini, alhamdulillah saya sudah pernah jalan-jalan dan lihat sendiri ayamnya sehat-sehat dan luar biasa produksi telurnya di kandang beliau.
Nah, untuk di kandang kita alhamdulillah ayamnya juga sangat lahap untuk konsumsi pakan yang kita berikan ini. Jadi ini adalah ayam KUB X Australorp, Black Australorp, jantan kita. Nah, jadi itu yang kita jadikan untuk pejantan di kandang kita yang sangat sederhana ini yang ada pas di belakang rumah. Oke lor, mungkin begitu saja video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.